Stop dulu itunya. Ntar, Bang. Aku puterin satu video. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Mulai aja, Mbak. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia untuk kita semua. Sebagai acara pembuka kegiatan webinar kita hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat dan sikap duduk yang tegak.
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran. Kita berdoa agar acara kegiatan webinar kita ini berjalan dengan lancar, serta kita selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Dona Rusdiana Rangkoli sebagai moderator webinar kita pada kesempatan berharga ini. Seperti sayur kurang garam, tidak lengkap rasanya jika saya tidak membuka acara webinar kita dengan sebuah pantun. Membeli kentang di satu pasar, tidak lupa daun salam dan ketumbar. Selamat datang Bapak dan Ibu di webinar kolaborasi PMM dan Rumah Belajar. Senang sekali ya Bapak dan Ibu, kita dapat bersua di acara webinar kolaborasi Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Untuk webinar yang luar biasa ini akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Intan Purnama Pahlawan, SIKOM, SPD, MM. Beliau selain merupakan salah satu penggerak pada Kombel KKG SD Maitreya Wira Batam, beliau juga mewakili pembatik level 4 tahun 2002 Kepulauan Riau untuk berbagi dan berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tidak berlama-lama, mari kita simak pemaparan beliau. Kepada Ibu Intan, saya persilahkan. Terima kasih Bu Dona. Sebelum saya mulai webinar ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah tempat Satuan Pendidikan saya bernaung, Pak Baharun Sudin, yang telah memberikan dukungan begitu banyak sehingga saya bisa melakukan webinar pada hari ini. Dan terima kasih juga atas kedatangan Bapak Ibu semua yang bersedia hadir dan mengikuti webinar ini sampai selesai. Baiklah Bapak Ibu, hari ini ya sesuai dengan tema kita yaitu tentang webinar berbagi praktik baik, pemaparan kolaborasi rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Jadi sebelumnya saya sebagai perwakilan dari pembatik level 4 Kepri tahun 2022 ya. Jadi di sini saya akan mensosialisasikan berbagai fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar berkolaborasi dengan platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja ya. Saya akan sharing layar saya dulu. Sudah nampak ya Bapak Ibu layarnya? Sudah Bu Intan. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu bertanya apa itu pembatik ya. Jadi pembatik
adalah kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK ya, merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Jadi karena di era digitalisasi seperti ini ya, kita guru-guru juga terpacu untuk meningkatkan kompetensi kita dalam bidang TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi lanjut ya Bapak Ibu, di pembatik ini ada 4 level ya yang disebut 4I leveling, jadi menjadi standar kompetensi TIK ini. Dan keempat level ini puji Tuhan saya sudah berhasil melewati satu demi satu tahapannya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa terpacu ya untuk mengikuti kegiatan yang sama. Jadi kita bisa menjadi peserta dari pembatik yang diselenggarakan oleh Pusdatin ya. Jadi untuk 4 level yang pertama itu level satunya ada level literasi. Jadi di level literasi ini akan kita belajar untuk membaca dulu tentang apa saja itu dari pembatik ya. Bagaimana pembelajaran itu bisa terintegrasi dengan TIK. Lalu level yang kedua adalah level implementasi. Nah, di sini saya itu diminta untuk membuat video pembelajaran, jadi membuat praktik pembelajaran. Dan tentunya untuk kita para pendidik, ini pasti kita lakukan ya di keseharian kita sebagai pendidik, bagaimana melakukan pembelajaran. Tapi ada khususnya kita menggunakan integrasi dengan TIK. Jadi mungkin kita bisa menggunakan platform Merdeka Mengajar, portal Rumah Belajar ya, atau memakai seperti Quizizz dan sebagainya. Nah, saya memakai Quizizz pada saat level kedua ini. Selesai level kedua, lanjut ke level kreasi. Semakin naik, tentu semakin sulit ya. Nah, level kreasi ini saya dan rekan-rekan pembatik lainnya itu diminta untuk membuat sebuah media pembelajaran, bisa multimedia pembelajaran interaktif, bisa video, audio, dan yang tersulit adalah augmented reality. Apa itu augmented reality? Nanti akan saya tampilkan ya Bapak Ibu. Nah, saya percaya Bapak Ibu pasti pernah melihatnya ya. Lalu yang terakhir adalah level 4. Nah, ini level saya yang sekarang ya. Semoga saya bisa melanjutkan menjadi sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar. Dan tentunya tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu semua. Ya, ini adalah level berbagi dan berkolaborasi. Jadi saya berbagi pembelajaran yang saya lakukan, terintegrasi dengan TIK, berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua di bawah wadah komunitas belajar ya, yaitu KKG SD Maitreya Wira Batam. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, mengapa sih ada pembatik ya? Jadi ini adalah asal utamanya dari kurikulum Merdeka yang akan kita implementasikan kalau tidak salah di tahun mendatang ya. Kurikulum Merdeka ini dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan menjadi semakin parah pada saat pandemi. Tentu saja kita masih ingat ya tahun 2021 kalau tidak salah ya. 2021 ya betul ya, itu pandemi kita mulai ya. COVID lagi tinggi-tingginya dan pada saat itu pembelajaran tidak bisa kita lakukan secara tatap muka, tapi melalui online atau daring atau tatap maya. Nah, karena itu Mas Menteri kita, Pak Nadiem itu merancang kurikulum Merdeka tersebut untuk membantu kita supaya pembelajaran itu tidak lagi terhambat, tidak terkendala ruang dan waktu. Maka terciptalah kurikulum Merdeka ini ya. Mengapa kurikulum Merdeka ini dianggap tepat untuk di masa mendatang ya Bapak Ibu? Jadi ada beberapa keunggulan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum Merdeka itu lebih sederhana dan mendalam. Bukan berarti kurikulum yang lain itu lebih kurang daripada kurikulum Merdeka, cuman kurikulum Merdeka ini lebih sederhana, jadi tidak sekompleks administrasi pada saat pembuatan di kurikulum sebelum-sebelumnya ya. Dan
Mendalam dalam arti fokus pada materi yang sangat penting dan berorientasi pada peserta didik. Jadi hanya pada pengembangan peserta didik ya. Kita tidak lagi memberikan materi-materi yang tidak ada hubungannya. Lalu lebih merdeka. Merdeka artinya siswa ini tidak bebas memilih ya program peminatan, seperti kalau Bapak Ibu nanti mengajar di SMA gitu ya, para siswa itu bisa memilih mata pelajaran sesuai minatnya, bakatnya, dan aspirasinya. Jadi tidak ada pemaksaan ya. Jadi anak-anak akan lebih terarah ya, tidak seperti yang sekarang ya, mungkin anak mempelajari semua hal tetapi tidak bisa berprestasi pada salah satu bidangnya atau lebih ya. Lalu kurikulum merdeka ini lebih relevan dan interaktif karena sesuai dengan perkembangan zaman ya. Sekarang seperti kita ketahui bersama, perkembangan media sosial, perkembangan teknologi itu semakin maju ya. Jadi pembelajaran melalui kegiatan project atau project based learning ini nanti ya, kalau di kurikulum merdeka kita akan mengenal yang namanya project, bisa memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk lebih aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan ya, bagaimana global warming yang mungkin menjadi isu yang kita abaikan selama ini ya. Lalu ada isu-isu kesehatan seperti yang baru saja ya tentang COVID ini ya. Lalu juga mendukung pengembangan karakter anak ya, dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di sana dan kita akan kembangkan anak-anak peserta didik kita sesuai dengan perkembangan usianya. Nah, itu keunggulan dari kurikulum merdeka. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi inilah untuk pendamping dari kurikulum merdeka diciptakan platform-platform yang akan membantu kita pendidik untuk untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak ya. Contohnya adalah platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi ya yang akan menjadi teman kita para guru untuk bergerak dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil ini sudah diluncurkan pada kegiatan seri Merdeka Mengajar episode ke-15 yang bertajuk peluncuran kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Tentu Bapak Ibu di sini tidak asing dengan platform yang satu ini. Bahkan sebagian besar sudah selesai untuk menyelesaikan topik-topik pada pelatihan mandiri, membuat berbagai aksi nyata dan video inspirasi yang sangat menggugah pendidik-pendidik lain di seluruh Nusantara pastinya. Jadi apa sih platform Merdeka Mengajar? Ini hanya intro saja ya, karena Bapak Ibu sudah sering pakai. Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi ya, yang mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Jadi kita semua murid, semua guru istilahnya. Kita seorang guru bisa menjadi murid pada saat kita belajar sesuatu. Dan semua murid bisa menjadi guru karena dari murid kita juga kadang belajar sesuatu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar, oh kalau dalam situasi tertentu rupanya anak itu bisa bertindak seperti ini dan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memberikan solusi ketika terjadi kendala atau permasalahan. Kurang lebih seperti itu ya platform Merdeka Mengajar, dan di sini kita diminta untuk rajin-rajin berkarya. Kita bisa membuat modul ajar, bahan ajar ya, yang akan bisa diunduh oleh seluruh pendidik di seluruh Nusantara. Jadi memiliki kesetaraan ya. Mungkin saya yang di Batam, ada Bapak Ibu yang dari Papua, Kalimantan atau Aceh ya, atau di Jawa. Itu bahan ajarnya sama. Jadi tidak lagi membedakan. Itu keunggulan dari kurikulum merdeka salah satunya ketika kita menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jadi kita bisa belajar dari guru-guru di daerah lain ya, menyesuaikan dengan ekosistem dari tempat kita mengajar, kita sesuaikan kembali apakah bisa diterapkan. Bisa Bapak Ibu. Rajin-rajin ya kita menonton video-video inspirasi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, di platform Merdeka Mengajar ini masih berupa tertulis. Kita akan ke platform berikutnya yang akan membantu platform Merdeka Mengajar untuk menjadi lebih menarik Bapak Ibu, yaitu ke portal Rumah Belajar ya.
Portal Rumah Belajar adalah sebuah portal pembelajaran yang merupakan produk dari Pusdatin Kemendikbudristek ya, sebagai inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang bisa dimanfaatkan oleh semua ya, bukan cuma peserta didik tapi kita sebagai guru ya, sebagai pendidik. Lalu layanan rumah belajar ini bisa kita akses Bapak Ibu pakai Android atau pakai iOS ya di Play Store. Nanti akan saya tampilkan juga ya bagaimana sih tampilan dari rumah belajar ini ya. Lalu bagaimana juga cara mengakses dari rumah belajar tersebut ya. Dalam rumah belajar itu nanti Bapak Ibu juga akan menemukan fitur-fitur sama seperti platform Merdeka Mengajar. Tapi di sini khusus konten sumber belajar. Jadi tidak ada asesmen, tidak ada pelatihan untuk gurunya ya, tapi khusus konten-konten ya, seperti sumber belajar. Di sini Bapak Ibu bisa menemukan video-video ya, seperti yang tadi saya sebutkan tentang augmented reality, video atau multimedia pembelajaran interaktif. Di situ semua tersaji lengkap. Selain itu ada lagi yang kedua yaitu bank soal. Jadi kita guru-guru pasti punya bank soal ketika kita melakukan formatif, sumatif ya, atau yang masih kita kenal sekarang seperti PTS, PH dan PAS, itu soal-soal tersebut bisa kita unggah Bapak Ibu ke bank soal. Nanti bisa dipakai rekan-rekan kita yang lain dan kita juga memiliki stok soal yang bervariatif ya, dari guru-guru di penjuru Nusantara, dari pelosok daerah-daerah ya, dari kota, kabupaten, itu semua bisa kita unduh ya. Lalu kita pakai, kita terapkan di satuan pendidikan kita sendiri. Hebat ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya merata dan bisa dinikmati. Lalu yang berikutnya ada laboratorium maya. Jadi kalau biasanya kita di sekolah, kita pakai laboratorium IPA ya, seperti fisika, laboratorium biologi. Nah, di fitur rumah belajar juga ada yang namanya laboratorium maya. Jadi di sini benar-benar persis kayak laboratorium tapi secara online daring ya. Kita bisa melakukan pengujian. Kalau Bapak Ibu lebih tertarik pengen tahu, langsung diakses. Nanti saya kasih alamatnya semua ya. Yang berikutnya adalah kelas maya. Nah, kelas maya ini seperti kita kemarin pandemi Bapak Ibu, kita mengajar lewat, mungkin ada yang memakai Zoom, pakai Google Meet. Nah, itu kelas maya. Anak-anaknya tidak ada di hadapan kita, tapi kita bertemu secara layar ya. Jadi kita bisa belajar, anak-anak juga bisa melihat kita, tapi tidak dalam satu tempat yang sama ya, itu kelas maya. Yang berikutnya ada fitur-fitur pendukung. Jadi bukan cuma fitur-fitur seperti tadi, ini ada yang pendukungnya ya. Jadi di sini ada yang namanya peta budaya, ada buku elektronik, ada wahana jelajah angkasa, karya sastra, pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, ini untuk guru ya. Lalu ada pena dan blok pena, ada edu game yang paling menarik dan augmented reality yang super duper menarik. Karena saya sudah pernah coba buat dan pernah saya terapkan di kelas bersama anak-anak dan antusias sekali mereka ya. Nanti akan saya sharing ya apa sih augmented reality ini ya. Oke. Nah, mengapa sih portal-portal tadi ada platform diciptakan oleh pemerintah atau Kemdikbud khususnya ya? Jadi ada yang namanya pembelajaran blended learning. Jadi model pembelajaran itu ada pembelajaran tatap muka full ya, ada yang namanya blended learning dan satu lagi hybrid learning. Jadi kalau blended ini itu penggabungan pembelajarannya. Jadi misalnya kita lagi ngajar di sekolah nih Bapak Ibu, kita menampilkan fitur dari rumah belajar ke anak-anak. Kita kenalkan, kita pakai kontennya, itulah blended learning. Jadi anak-anak akan lebih tertarik untuk belajar, karena biasanya anak-anak kan cuma duduk manis ya, nulis, dengerin kita ceramah, aduh bosen ya. Nah sekarang tidak lagi zamannya seperti itu Bapak Ibu. Ketika kurikulum merdeka sudah diterapkan, kita lebih berorientasi sama peserta didik. Bagaimana sih mengembangkan mereka daya berpikirnya, kreativitasnya, wawasannya ya, inovasinya. Nah itu kita perlu lakukan dengan pembelajaran model blended ya. Blended itu artinya dari kata blended ya,
Blend artinya campuran dan learning artinya belajar. Menggabungkan pembelajarannya ya face to face di kelas dengan daring. Ya. Sedangkan untuk hybrid itu tidak saya jelaskan karena kalau hybrid itu kelasnya ya antara kelas utama dengan kelas daring seperti di rumah ya atau di manapun itu namanya hybrid kelasnya yang digabungkan. Jadi dalam satu waktu bersamaan saya ngajar di sini sama anak-anak yang di sekolah, ada juga yang mengikuti melalui Zoom. Itu namanya hybrid ya. Jadi yang kita lebih utamakan adalah blended karena moga-moga pandemi ini cepat berlalu ya. Jadi kita tidak lagi ada pembelajaran secara daring. Tapi kalaupun ada pembelajaran secara daring dengan platform Merdeka Mengajar, dengan portal Rumah Belajar itu akan terbantu semua pembelajaran ini. Jadi akan memajukan pendidikan di Indonesia ya. Walaupun mungkin ada kendala seperti pandemi dan sebagainya. Nah, itu blended learning ya. Nah, blended learning ini menjadi pilihan bagi kita untuk menciptakan pembelajaran. Kita bisa melatih anak-anak lebih mandiri. Jadi, seperti yang saya pakai augmented reality, anak-anak itu bisa mencoba sendiri ya, tanpa dia takut harus salah, tanpa kita perlu suruh, dia akan mau belajar sendiri Bapak Ibu. Itu kehebatannya ya. Nah, dan pembelajaran bisa berlangsung lebih bermakna karena mereka akan mengingat, oh tadi saya di sekolah ngapain, seru banget loh main, tapi sambil belajar. Dia akan lebih ingat daripada sekedar mencatat, sekedar menulis ya atau mendengarkan kita berceramah. Ya, jadi jangan segan-segan Bapak Ibu gunakan fitur-fitur yang ada di dua platform besar ini. Kedua platform ini bisa bergabung dan berkolaborasi sehingga bisa membantu kita sebagai pendidik ya. Oke, saya belum sampai ke penutup ya. Jadi saya akan tampilkan ya tentang tentang platform Merdeka Mengajar dulu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum bisa mengakses karena belum mempunyai akun Belajar ID ya. Sebentar saya stop dulu share screen-nya. Oke, jadi untuk platform Merdeka Mengajar, ini Bapak Ibu memerlukan yang namanya akun pembelajaran dari Belajar ID ya. Jadi emailnya khusus ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan, oh saya belum punya Bu, bisa pergi atau menemui kontak kapten di daerah masing-masing ya. Jadi kaptennya ini akan membantu Bapak Ibu untuk memiliki akun email Belajar ID ya, yang sangat penting untuk kita seorang pendidik ya. Bapak Ibu sudah bisa lihat tampilan layar saya? Sudah ya Bu Dona? Sudah Bunda. Terima kasih. Jadi ini adalah akun Merdeka Mengajar ya. Di sini kita tinggal tinggal kita ketik Merdeka Mengajar, nanti dia akan langsung ke halaman gurukemdibud.go.id. Di sini Bapak Ibu itu isi dengan akun Belajar ID. Jadi kalau nggak punya akun Belajar ID nggak bisa ya. Ini khusus untuk pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik yang punya belakangnya Belajar ID. Mau dari SD, mau dari SMA, SMK ya. TK atau adminnya semua bisa ya, termasuk peserta didiknya ya. Di sini kita bisa lihat ada namanya asesmen ya. Jadi kita bisa gunakan, Bapak Ibu bisa download ya, bisa unduh untuk bagaimana sih melakukan asesmen atau penilaian ya. Untuk masalah asesmen nanti kalau kita ada kesempatan saya akan bagikan lagi ya praktik baik tentang asesmen murid ya. Bapak Ibu ikuti terus webinar-webinar kami ya. Lalu yang kedua ada perangkat ajar. Di perangkat ajar ini banyak sekali. Ada buku murid, buku guru, modul ajar, ada perangkat ajar yang seperti RPP ya, modul project. Bapak Ibu bisa unduh semua sesuai kelas masing-masing yang Bapak Ibu ampu ya. Lalu ada pelatihan mandiri. Oh, ini yang paling hits ya. Bapak Ibu semuanya yang sudah punya Belajar ID dan sudah mengaktifkan akun platform Merdeka Mengajarnya, ini pasti sudah mencoba pelatihan mandiri, minimal topik 1 ya. Jadi selesaikan, dan yang terbaru untuk SD ini 13 topik Bapak Ibu. Jangan perlu khawatir, kita tinggal ikuti satu-satu karena pelatihan ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita ya. Jadi kita nanti nggak bingung lagi nih kurikulum Merdeka ini apa sih dan bagaimana penerapannya. Jadi belajar aja di situ secara mandiri ya Bapak Ibu.
Oke, yang terakhir ini ada bukti karya. Di sini Bapak Ibu bisa mengirimkan modul ajar yang Bapak Ibu sudah buat, modul project ya. Semuanya Bapak Ibu bisa kirim dan bisa download punya orang lain. Jadi dari guru lain kita bisa ambil sesuai kelas yang kita ajar ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai. Jadi istilahnya kita kayak gotong royong ya. Kalau selama ini kita bikin sendiri-sendiri. Nah, kalau kali ini kita gotong royong dengan seluruh pendidik di Nusantara. Hebat ya. Jadi kita tinggal download, kita pakai ya. Sama-sama belajar dan berkarya. Yang berikutnya ada komunitas. Nah, ini ya. Dari komunitas ini kita bisa bertemu Bapak Ibu di webinar ini ya. Kami ada di bawah komunitas belajar dari KKG SD Maitreya Wira Batam. Walaupun namanya spesifik ya, Maitreya Wira Batam, tapi kami membuka seluruh untuk Bapak Ibu guru ya. Di sini ada 2 komunitas yang saya pegang sebagai penggerak salah satunya ya, yaitu ada KKG SD Maitreya Wira Batam dan ada Universal Teacher Community. Jadi yang Universal Teacher Community ini dari semua jenjang ya, dari TK sampai universitas ya. Silakan diikuti ya Bapak Ibu yang belum hitung-hitung iklan nih sekalian. Oke, yang terakhir adalah ini ya, video inspirasi. Oh, ini mantep-mantep videonya Bapak Ibu. Ditonton ya, jangan dilewatkan. Sayang sekali kalau sampai terlewatkan. Di sini kita bisa menemukan ide-ide baru tentang cara mengajar atau mengembangkan peserta didik dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Luar biasa video-videonya. Kalau kita tonton, kita akan bisa lebih menggali kompetensi diri kita bahwa ternyata Bapak Ibu ini lebih kreatif dari yang Bapak Ibu pikirkan loh ya. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu ya, dipakai. Nah, selanjutnya adalah portal rumah belajar. Tinggal ketik di Google ya Bapak Ibu, portal rumah belajar, nanti dia akan muncul ya. Sebentar saya buka dulu ya. Oke, sudah kelihatan Bu Dona? Belum? Sudah Bu Intan. Nah, ini rumah belajar. Jadi sama seperti tadi, Bapak Ibu tinggal buka Google, lalu ketik rumah belajar. Ya, websitenya seperti ini, belajar.kemdikbud.go.id. Ya, nanti di sini tampilannya aja sangat menarik ya Bapak Ibu ya, warna-warni yang disukai oleh anak-anak. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal klik saja ya dari beranda, tentang dan fitur utama. Kalau Bapak Ibu klik fitur utama, nah itu akan tampil seperti ini di bawah-bawahnya ya. Jadi untuk portal rumah belajar Bapak Ibu tidak harus punya akun belajar ID. Bapak Ibu bisa pakai email pribadi, bisa pakai tamu saja, akun tamu ini bisa ya. Tapi harus login kalau mau download ya. Tapi boleh pakai email apapun. Jadi lebih leluasa ya Bapak Ibu ya. Nah, fitur utamanya seperti ini Bapak Ibu, tinggal dibuka satu-satu ya, bisa coba sekarang. Di sini ada fiturnya ya, kelas maya, sumber belajar ya, lalu ada bank soal seperti yang tadi saya ceritakan, lalu laboratorium maya ya. Kayaknya nggak sah kalau cuma saya yang ceritakan, Bapak Ibu nggak coba. Nanti Bapak Ibu coba sendiri ya, supaya lebih penasaran nih. Jadi saya nggak ceritain lagi ya. Nah, di bawahnya ada testimoni Bapak Ibu dari pengguna rumah belajar. Ini seluruh guru se-Indonesia memberikan pendapatnya. Mudah ya, belajarnya sangat menarik. Di sini Bapak Ibu juga bisa kasih masukan, tapi jangan lupa login ya. Lalu di sini ada sumber belajar yang lainnya. Nah, ini bekerja sama dengan yang platform-platform lain ya, yang luar biasa. Jadi memang Kemdikbud ini memfasilitasi kita ya Bapak Ibu sebagai pendidik, jadi jangan disia-siakan ya. Selama kita sebagai pendidik, kita harus rajin-rajin ya supaya kita kompetensinya semakin meningkat. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Setuju nggak Bu Dona? Setuju sekali Bu Intan. Jadi sebelum lanjut ya, saya kasih video dulu ya, biar nggak bosan nih liatin saya terus ya.
Oke, ini video tentang ini ya, pembelajaran yang saya lakukan bersama anak-anak ya di kelas menggunakan portal rumah belajar. Jadi saya sudah membuat terlebih dahulu augmented reality-nya ya. Tampilannya nanti saya kasih lihat ya bagaimana cara memakainya. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya videonya ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Bu Dona? Bu Intan. Siap. Oke, anak-anak kelas 2 semuanya selamat pagi. Hari ini belajar lagi bersama Ibu Intan ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, Ibu akan memberikan satu video untuk kalian tonton sebentar. Ya, kita simak baik-baik videonya. Halo sahabat rumah belajar, selamat datang di aplikasi Beruang. Bermain bangun ruang. Aplikasi ini dapat sahabat temukan di platform rumah belajar. Pada aplikasi Beruang, sahabat dapat menemukan berbagai menu antara lain materi. Di dalam materi, sahabat dapat menemukan berbagai ruang, unsur, jenis, dan contoh benda di sekitar yang menyerupai bangun ruang. Lalu menu yang berikutnya adalah bermain. Nah, ini yang paling menarik sahabat. Kalian dapat menggunakan handphone atau gadget kalian untuk melihat tampilan dari bangun ruang dalam bentuk 3D atau 3 dimensi. Temukan tombol home untuk kembali ke memorinya. Ada menu yang ketiga yaitu sumber referensi dan terakhir adalah tombol exit. Selamat bermain sambil belajar sahabat. Oke anak-anak semua ya. Jadi hari ini Ibu ingin memberikan suatu aplikasi. Tahu aplikasi nggak? Apa itu aplikasi? Apa itu aplikasi? Aplikasi itu seperti program, betul ya. Jadi kalau misalnya di handphone kalian pakai aplikasi itu seperti WhatsApp ya. Kan kita ada grupnya ya. Lalu ada apa lagi ya? Ada Zoom, pernah pakai? Nah, sekarang Ibu punya aplikasi yang namanya Beruang, tapi bukan binatang. Beruang ini belajar bangun ruang. Jadi nanti kalian bisa belajar bangun ruang, melihat bentuk nyatanya menggunakan program atau aplikasi yang sudah Ibu sediakan ada di portal sumber belajar dari rumah belajar. Ya, kalian mau coba nggak? Mau ya? Nah, nanti akan Ibu kasih pinjam handphonenya. Kalian bisa coba. Jadi kalian bisa melihat tampilan bangun ruang yang ada di gambar ini. Nanti akan muncul dia 3 dimensi seperti ini. Mau coba? Oke, kita tes ya. Kita pilih yang bermain. Oke, Angkat handphonenya, Seng. Arahkan ke gambar itu. Agak jauh sedikit. Agak jauh sedikit. Karena dia membesar. Besar kelihatan? Nah, coba sini. Coba tunjukin lagi ke temanmu. Ada nggak?
Coba deketin lagi. Ayo mundur. Ada nggak? Ada. Mundur lagi. Ada. Ping 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 pelan pelan. Pelan pelan. Ada? Ada nggak? Kelihatan nggak si birunya? Nah itu. Ada. Ada nampak? Ada nampak? Ada ya. Coba ibu kasih gambar yang lainnya. Nah, coba muncul. Muncul nggak? Ada muncul? Ada ya? Sekarang ibu ulang lagi. Bentar, permisi. Ibu yang ini ya. Coba yang ini. Ada nggak? Ada? 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 Ada nggak? Ada ya. Oke, satu lagi, satu gambar lagi. Coba. Oke, kelihatan nggak? Besar. Apa itu namanya? Tabung, betul ya. Oke, seru nggak anak-anak? Seru ya. Terima kasih semuanya. Jadi, nah ini gambarnya. Kalian bisa pakai handphone kalian. Lalu lihat, oh kalau bangun ruang itu seperti ini bentuknya ya. Dari gambar, jadi tiba-tiba bisa membentuk 3 dimensi. Bagus nggak? Betul. Oke. Baik anak-anak, kita belajarnya hari ini cukup sampai di sini. Say bye-bye. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih ya. Anak-anak kelas 2 belajar hari ini sangat tertib sekali. Mantap. Terima kasih. Yuk kita kembali ke kelas. Baik Bapak Ibu, itu ya pembelajaran yang saya lakukan dengan augmented reality. Jadi augmented reality ini ada target markernya. Nanti kita bisa pakai handphone, lalu kita melihat gambar yang bentuknya dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Untuk anak-anak ini adalah sesuatu pengalaman baru ya. Jadi mereka tertarik belajar. Bapak Ibu bisa lihat ya di video tersebut, anak-anak antusias, tidak dibuat-buat ya. Jadi senang belajar. Walaupun mungkin kalau kita di kelas cuma kasih lihat kayak alat peraga seperti itu ya, bangun ruang ini mereka lupa. Tapi kalau saat itu pakai augmented reality, mereka ingat loh otomatis bangun ruangnya itu apa ya. Hebat ya anak-anak sekarang ya, canggih. Jadi mereka itu kita manfaatkan ya keahlian mereka sebagai menggunakan gawainya bukan untuk main game tapi untuk pembelajaran. Jadi anak-anak juga perlu kita perkenalkan hal tersebut ya. Kurang lebih seperti itu tuh Bu Dona pemaparan hari ini. Oke, baik Bu Intan. Terima kasih buat Bu Intan ya Bapak Ibu, kita ucapkan atas pemaparan yang luar biasa tentang topik webinar kolaborasi rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, sesi pemaparannya sudah selesai, tetapi sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, ya Bu Intan, bagaimana? Terlebih dahulu kita akan mengadakan kuis interaktif berhadiah. Kira-kira Bapak Ibu semuanya bagaimana? Apakah ingin kita bermain dulu Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu aktifkan speakernya. Ayo Kita akan boleh bermain. Oke, boleh ya. Kita, Bapak Ibu pasti pingin pengalaman yang baru juga ya, seperti anak-anak tadi. Nah, kali ini kita akan bermain sebuah kuis ya, kuis interaktif. Nah, link kuisnya Bapak Ibu akan saya kirimkan di kolom chat. Bapak Ibu boleh melihat kolom chat ya. Kuisnya akan saya kirimkan sekarang. Kemudian Bapak Ibu boleh langsung ikut bergabung ya. Nah, link kuisnya sudah saya kirimkan Bapak Ibu. Boleh langsung bergabung. Ya, Diklik linknya. Kuisis ya.
Bu Intan, untuk kuisnya sendiri kita tinggal klik linknya aja ya Bu Intan. Oke. Ya. Lalu tinggal join saja. Aduh, lambat dia loading. Loading ya. Oke, Kalau Bapak bisa Ibu, Bapak Ibu apakah? ikutnya sendiri-sendiri ya. Oke, Bapak Ibu. Masuk dulu, nanti ini ya. Nah, nanti bisa ketik namanya. Saya share dulu ya Bu Dona ya, Baik, Bu Intan. biar ibunya nggak bingung. Ya. Jadi ini adalah Nggak bisa. Ada dua. Oke, Bapak Ibu nanti masuk ya, tinggal klik di sini join apa kuisisnya yang tadi Bu Dona udah kasih linknya. Nanti akan masuk ke sini ya. Bapak Ibu bisa ketik nama Bapak Ibu ya. Misalnya kayak saya nih, saya ketik namanya Intan ya. Bapak Ibu kalau bisa namanya lengkap biar nanti nggak ketuker sama temennya karena kita ada hadiah loh. Jadi ayo ya kita bergabung sendiri-sendiri ya. Walaupun nontonnya satu layar tapi main kuisnya itu sendiri-sendiri ya. Nanti tinggal diklik start ya. Nah, ini nanti tunggu teman-temannya masuk dulu ya. Nah, nanti baru saya klik start. Kita mau kasih waktu berapa lama nih, Bu Dona? Berapa menit nih untuk menunggu teman-teman yang lain bergabung semua? Kira-kira itu kuisnya berapa menit? Sebentar aja sih. Nah, Itu semuanya kira-kira ada dua peserta. ini sudah 32 peserta, Bu Dona. Ya. Kita tunggu dulu apa masih mau tunggu dulu sampai lengkap? Ini pesertanya berapa ya? Oh, 80 orang, Bu Dona. 80 peserta ya. Kita tunggu dulu ya teman-temannya kayaknya ya. Biar asik nih. Bapak Ibu semangat. Kita masuk, kita main kuis bersama-sama ya. Jadi ini kuisnya sederhana aja sih tentang dari apa yang sudah saya paparkan tadi di sesi pertama ya. Pasti Bapak Ibu masih ingat gampang ini ya. Kita tunggu ya Bu Dona, masih baru 38 ya. Bapak Ibu Oke, semangat. benar sekali. Nanti bagi Bapak Ibu 3 orang paling cepat ya dan tepat dalam menjawab pertanyaan nanti akan diberikan hadiah ya. Hadiahnya berupa sebuah rahasia Bu Dona rahasia nanti ya. Ya. Oke, Nanti masih ya. rahasia ya hadiahnya Bapak Ibu. Nah, supaya ikut nih ya. Ayo ada hadiahnya loh Bapak Ibu. Nah, jarang-jarang ya webinar ada hadiahnya. Ayo. Kita akan mulai 1 menit lagi ya Bu Dona ya. 1 menit lagi kita play ya nanti ya. Jadi kita akan bermain bersama-sama nih. Bu Dona mau ikut main boleh nih. Tapi nggak dapat hadiah ya kalau menang. Ikut menyimak saja ya Bu Intan. Sudah 45 peserta Bu Intan. Boleh langsung kita start aja ya Bu Intan untuk permainannya. Sabar ya 1 menit lagi Bu Don. Oh, sudah 48 peserta Bu Intan. Oke, semangat Bapak Ibu, ayo. Pesertanya lebih banyak nih, udah 85 peserta ya, tapi kuisisnya baru 49 orang yang bergabung. Ayo Bapak Ibu. Jadi ini kuisis ini adalah permainan interaktif ya Bapak Ibu. Jadi kita kayak bermain kuis, tinggal kita pilih jawaban yang paling benar. Jadi ini soalnya multiple choice ya, pilihan ganda. Tapi ada beberapa soal yang jawabannya lebih dari 1. Jadi nanti harus berhati-hati ya. Dan setiap soal hanya diberi waktu 10 detik untuk mengisinya. Wah, mendebarkan ya. Kita tunggu lagi. Sebentar ya Bapak Ibu, belum 1 menit ini ya.
Sabar ya, 30 detik lagi. 30 detik lagi kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Kita pada saat saya klik play itu nanti Bapak Ibu silakan bisa langsung main ya. Jadi kita main sama-sama. Jadi kuisis ini juga Bapak Ibu bisa pakai bersama anak-anak. Jadi tinggal kirim linknya ke anak-anak ya. Jadi mereka bisa coba nih belajar titik-titik ya. Baik mau kita bikin soal kayak latihan ya atau soal formatif, sumatif, PH, PTS, PAS ini bisa. Dan bukan cuma multiple choice Bu Dona, kuisis ini ada isian, ada uraian ya. Jadi soalnya macam-macam ya. Jadi nggak cuma pilihan ganda ya. Dan ini sangat menarik sekali. Pasti seru ya Bu Intan kalau anak-anak bermain sambil belajar ya. Ya. Menggunakan kuisis ini ya. Jadi nggak bosen ya belajar itu, banyak Benar variasinya. sekali. Oke Bu Dona, Oke, kayaknya sepertinya sudah ya. Bu Intan, ayo kita Oke, mulai Bapak Ibu start nggak ada gamenya. lagi yang join ya. Saya mau klik nih tombol startnya ya. Siap, kita mulai. 1, 2, 3. Wait ya sebentar Bapak Ibu. Bentar. Apa Saya kehilangan ke sana. Bentar ya, saya buka dulu. Oke Bapak Ibu siap-siap ya. Gamenya sudah mau dimulai. 63 peserta Bu Intan. Oke, mantap. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Macet dia ya. Sebentar Bapak Ibu, ini kok macet. Bentar ya. Kok nggak mau main ya? Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini agak error.
Bapak Ibu, boleh dicoba mengklik link yang terbaru ya Bapak Ibu di kolom chat, karena link yang tadi bukan ini ya, tapi mungkin agak error, jadi kita kirim link yang terbaru lagi. Detik lagi Bapak Ibu, ayo yang masih belum bergabung silakan bergabung, waktunya akan otomatis menghitung ya. Ayo Bapak Ibu, 30 detik lagi. Ya. Wah, Bu Dona masuk juga ini. Tapi nggak dapat hadiah ya Bu Dona ya. Saya tambahin dulu deh waktunya 15 detik lagi ya. Buat Bapak Ibu. Nah, tambahin lagi deh 15 detik lagi deh. Ayo. Ayo Bapak Ibu, yang tadi linknya error ya. Jadi pakai yang ini ya, link baru ya. Jadi kalau kita sebagai host, kita bisa tambah ya, sebagai pembuat kuis, itu kita bisa menambahkan waktu juga di sini Bapak Ibu ya. Tinggal kita tambah supaya pesertanya itu bisa lebih leluasa. Jadi nanti Bapak Ibu, ini namanya live quiz, jadi kita mainnya bareng-bareng. Tapi kuis ini bisa dimainkan kapan saja ya, berbeda caranya ya. Nanti kalau ada kesempatan kita juga bikin webinar quizzes ya. Amin, semoga bisa ya. Ayo Bapak Ibu, yuk semangat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start. Ayo semangat Bapak Ibu. Wah, ayo. Wah, nomor 1 begini. Ayo semangat. Wih, Bu Dona nomor 1. Bu Dona. Wih, Bu Susi ya, lancar, jalan terus. Oh, ada Ibu Intan juga namanya sama ya sama saya. Ayo, ayo. 3 orang tercepat ini. Wow, on fire ya, cepet banget ini. Wah, Bu Yaya sama Yaya ini. Ada Pak Mual, wah mantap ini. Wah, namanya udah mulai berganti nih.
Bapak Ibu saya akan ya kuisnya ya. Oke, kita dapat ya pemenangnya siapa nih? Wow, mantap ya. Udah ingat-ingat nih nama pemenangnya ya. Nomor 1 Bu Suzi ya, nomor 2 Bu Misna, dan yang ketiga Bu Sestri. Hadiahnya apa nih Bu Dona? Oke, hadiahnya adalah pulsa ya Bapak Ibu. Pulsa gratis dari narasumber kita Ibu Intan ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang pemenang boleh mengirimkan langsung nomor ponselnya ke Ibu Intan. Nanti akan dikirimkan pulsa ya. Untuk nominal pulsa sendiri saya kurang tahu ya, itu merupakan rahasia. Untuk nomor 1 pasti berbeda dengan nomor 2 dan pemenang yang ketiga. Demikian ya Bapak Ibu untuk acara kuis kita barusan ya. Sangat seru sekali ya Bapak Ibu. Sama-sama ya. Kelihatan ini di layar ya, antusiasnya luar biasa loh. Nanti saya lihat. Oke, Bapak Ibu, kuis ini juga bisa kita lakukan bersama peserta didik kita di kelas ya, Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu dapat meminta link-link ya untuk permainan kuisis ini kepada Ibu kita ya, Ibu Intan ya sebagai narasumber kita. Oke, Ibu-ibu dan Bapak, berikutnya saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah ingin sekali ya bertanya atau penasaran tentang platform-platform Merdeka Mengajar yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Intan, boleh ditanyakan sekarang. Oke, untuk sesi tanya jawab saya persilakan, boleh Bapak dan Ibu bertanya langsung kepada Ibu Intan. Dipersilakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya, boleh langsung kepada narasumber kita. Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya tentang mungkin bagaimana cara bermain kuis atau materi-materi pembelajaran yang ingin Bapak Ibu dapatkan di platform-platform Merdeka Mengajar, boleh langsung ditanyakan kepada Ibu Intan. Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya nih. Hadiahnya kuis lagi. Hadiah lagi nih, Bapak Ibu mau tanya atau saya yang tanya? Ayo. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah pemaparan webinar kita tadi sudah sangat jelas atau bagaimana ya Bapak Ibu? Masih malu-malu kali ya Bu Intan mau bertanya tentang materi kita tentang rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Ayo Bapak dan Ibu, kami kasih 2 kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, akan diberikan hadiah khusus dari Ibu narasumber juga. Ya Bu Intan, sebagai Ibu narasumber. Ayo, siapa yang pertama mau tanya? Tapi kalau nggak mau tanya nggak apa-apa. Saya akan buat 1 pertanyaan, Bapak Ibu. Oke, apakah fitur AR ada pada semua guru? Jadi AR adalah augmented reality ya, itu terdapat di portal Rumah Belajar. Jadi augmented reality ini banyak jenisnya dan untuk materinya macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, augmented reality itu sebenarnya adalah sebuah program. Jadi kita membuat aplikasi seperti di handphone. Nah, yang saya buat itu nama aplikasinya Beruang ya. Jadi saya suka banget sih sama hewan beruang. Dari dulu saya bikinnya beruang terus ya. Beruang ini belajar bangun ruang. Jadi untuk fitur AR ini ya, augmented reality ini adalah memang ciri khasnya merubah ukuran 2 dimensi menjadi 3 dimensi ya. Pakai handphone, semua handphone itu bisa ya. Dan untuk fiturnya sendiri memang ada di Rumah Belajar. Jadi kalau kita mau akses itu pasti langsung terbuka. Ya, langsung ada ya. Macam-macam jenisnya ada, targetnya juga ada. Biasanya di portal Rumah Belajar itu ada ini Bu,
Bapak atau Ibu ya ini ya, itu dia nanti tinggal kita buka, kita tinggal pilih pembelajaran yang mana. Di situ nanti ada aplikasinya bisa kita download, lalu bisa juga kita print target marketnya atau pakai laptop seperti saya waktu tadi di pembelajaran. Nanti kita tinggal arahkan handphone kita ya, jadi pakai aplikasinya dibuka. Lalu nanti kita arahkan ke target markernya ya. Nanti akan muncul gambarnya secara 3 dimensi. Augmented reality kurang lebih seperti itu ya. Dari Bu Pina, apakah kita bisa membuat soal untuk menambah soal yang ada di platform rumah belajar? Oh, ya betul Bu. Jadi soal-soal di bank soal ini bisa kita buat, lalu kita kirim ya, kita unggah di portal rumah belajar bagian bank soal. Jadi memang soalnya masih sangat sedikit. Jadi karena itu kita butuh dukungan dari Bapak Ibu sebagai pendidik untuk mengunggah ya di soal-soalnya di platform tersebut di portal rumah belajar ya. Oke, baik Pak. Nggak apa-apa Ibu atau Bapak ya ini narasumber. Mohon maaf Ibu narasumber ada urusan penting. Oke, nggak apa-apa Ibu. Nanti untuk daftar hadir akan dijelaskan oleh Bu Dona ya. Daftar hadir kita untuk hari ini ya. Oh, saya Bapak. Oke, Pak Fauzi. Terima kasih atas kehadiran dan pertanyaannya. Jadi, sebagai penyemangat nih ya, saya buat satu pertanyaan ya, Bu Dona, boleh ya? Saya minta mungkin Boleh, silakan ya. Bu Intan. Nanti saya tanya pertanyaan, saya akan berikan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat jawabannya ya. Siap ya Bapak Ibu ya, ketik siapa yang paling cepat dan paling benar pastinya ya. Itu dapat satu hadiah, sama ya pulsa juga ya, supaya nggak repot ya. Dan bisa membantu kuota kita ya. Oke, siap. Pertanyaannya adalah tolong tuliskan 4 level pembatik 2022. Bapak Ibu gampang ya. Tadi dari awal sudah saya jelaskan tentang 4 level pembatik for eye leveling. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat dan kirim ya. Siapa yang tercepat, siapa yang paling benar dapat satu hadiah dari saya. Kita tunggu di Bruna. Wah, mantap sekali ya, Bu Ros Mekar ya, sudah mendapat hadiah ya, Bu Dona. Jawabannya tepat dan cepat, luar biasa. Terima kasih sudah memperhatikan webinarnya dengan baik ya, luar biasa loh. Ini jawabannya semuanya benar. Salut saya, hebat-hebat. Mantap Bapak Ibu ya. Wah, jawabannya panjang benar semua lagi sampai bawah. Oh, luar biasa Bapak Ibu guru ya. Saya jadi malu ini. Rupanya udah pada ngerti loh Bu Dona. Udah paham sebelumnya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, lanjut ke moderator ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya akan mengirimkan link untuk pengisian daftar hadir ya Bapak Ibu. Saya kirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan untuk kesempatan untuk mengabsen ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini ada tampilan ya untuk cara mengisi daftar absen kita ya Bapak Ibu, presensi kita ya. Nah untuk yang pertama, pastikan ya Bapak Ibu menuliskan nama lengkap sesuai kartu identitas. Gunakan huruf kapital pada huruf pertama ya Bapak Ibu.
Tidak semua menggunakan huruf kapital ya Bapak Ibu, hanya seperti contoh yang Ibu Intan berikan di sini ya, seperti contoh nama Bu Intan. Kemudian pastikan menulis gelar dengan lengkap sesuai dengan format berikut di bawah ini ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, tuliskan juga alamat email belajar ID Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk nama sekolah tuliskan nama instansi dan kota ya, contohnya SDS Maitra Wira Batam seperti yang dicontohkan pada gambar yang ditampilkan ini ya Bapak Ibu, yang di-share-kan ini. Kemudian Bu Intan tidak ada lagi, oh masih ada ya Bapak Ibu. Selanjutnya itu kita sisipkan screenshot ya Bapak Ibu, gambar kombel belajar kita ya, bagi yang sudah bergabung di KKG SD Maitra Wira Batam, kita juga lampirkan ya. Kemudian kita juga sisipkan gambar yang berikut, Universal Teacher Community ini, kita juga klik untuk gabung ya Bapak Ibu. Jadi kita tampilkan juga screenshotnya. Kemudian yang ketiga, kita sisipkan juga screenshot kita untuk gambar apa ini ya? Oh, gambar kita ya Bu, kegiatan webinar kita, pemaparan kolaborasi kita ya hari ini ya Bapak Ibu. Kita screenshot juga, kita lampirkan juga ya Bu Intan ya. Oh, kemudian satu lagi ya Bapak Ibu, untuk selanjutnya itu grup Telegram ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak lupa men-screenshot grup Telegram dan juga melampirkannya atau mensisipkannya di daftar absen kita ini ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, apakah ada yang mengalami kesulitan dalam mengisi daftar hadir? Bapak Ibu nanti isi daftar hadirnya dengan tepat ya, karena daftar hadir ini berhubungan dengan sertifikat yang akan kita keluarkan. Jadi tolong tuliskan nama dengan benar. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki email belajar ID, nanti akan menggunakan form yang berbeda. Nanti akan dikirim juga Bu Dona ya, di grup Telegram dan di grup Telegram ya. Jadi Bapak Ibu ikuti ya grupnya, nanti untuk pembagian sertifikat akan kami beritahukan juga melalui grup tersebut. Jadi screenshot yang tepat ya, kirimkan melalui, karena itu akan menjadi data di sistem ya untuk sertifikat. Bagaimana pesan Bapak Ibu atas? Kenapa Ibu? Cukup lah. Apakah Bapak Ibu ada yang kurang jelas tentang pengisian daftar hadir ya? Nanti bisa ditanyakan di grup Telegram, karena grup Telegramnya kami buka ya. Kalau grup WhatsApp memang kami kunci karena itu untuk pemberitahuan dan pengumuman saja. Untuk Bapak Ibu yang tidak punya email belajar ID nggak perlu khawatir, nanti akan saya kirim linknya ya. Ini untuk yang punya belajar ID dulu, karena untuk mengakses dan men-screenshot tampilan di platform Merdeka Mengajar memang harus punya akun belajar ID. Jadi nanti untuk yang pakai email pribadi itu nanti akan saya kirimkan form yang berbeda ya. Sepertinya itu saja ya Bu Dona ya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sungguh berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua ya yang mendukung saya. Doakan saya Bapak Ibu ya supaya bisa menjadi duta rumah belajar. Oke, baik, terima kasih Bu Intan. Jadi webinar kita sudah selesai nih Bu Intan? Ya. Oke. Wah, Bapak Ibu tidak terasa ya, kita sudah ada di akhir acara hari ini ya Bapak Ibu. Semoga webinar kita kali ini dapat memberikan manfaat serta motivasi bagi Bapak Ibu semuanya dalam mungkin mengajar atau berbagi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, banyak sekali platform yang telah disediakan oleh pemerintah untuk membantu kita Bapak Ibu guru ya dalam mengembangkan pembelajaran demi majunya pendidikan di Indonesia. Sebelum sesi webinar ini saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Akhir pekan menggoreng ubi, minum teh hangat di teras utama. Cukup sekian, terima kasih, salam semangat dan tumbuh bersama. Ibu Intan, kita lupa sesi foto bersama belum?
Oke ya Bapak Ibu, kartunnya sudah kita dahulukan, tapi kita Bapak Ibu kita masih belum boleh keluar dulu, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Pakai ini ya Bu Dona, ini salam salam rumah belajar ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu buka kameranya, tunjukkan ininya ya, ini logo rumah belajar Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ikut ya, nanti ikut program Bapak Ibu ya. ya. Siap ya Bapak Ibu. Ini WA. Nggak bisa aku ini. Oke. Aku nggak bisa nambah Siap. Sabar ya Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Wah, 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah fotonya. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan berakhir sesi foto bersama, maka berakhir pula acara kegiatan webinar kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya dalam mengikuti kegiatan webinar ini. Kami saya sebagai moderator dan Ibu Intan sebagai narasumber mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi dari Bapak dan Ibu semuanya. Sampai jumpa Bapak dan Ibu semuanya di webinar kita mendatang. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu-ibu yang tadi mendapat yang tadi mengikuti acara kuis, harap nanti mengirimkan nomor ponselnya kepada Ibu narasumber ya untuk mengambil hadiahnya. Terima kasih. Lo tak ada. Lo ada Telegram. Pantesan. Iya. Ya. Dah.
Sini. Lausa tadi kan ada. media and that sometimes require me to write in English, identify Yang mana yang tadi? and I Mana need yang formulir yang tadi diisi? Inilah. Oh iya. Tapi dah unmute lah. Lausa yang mana ya? Yang mana tadi? Yang apa? Ini ya. Saya udah kirim ke Lausa nih. Telegram saya. Nih tengok. Iya, kata Meta. Aplikasi bermain Nih, bangun. saya udah ganti apa? Aplikasi ini Udah ganti. dapat sahabat temukan di platform Wallpaper. belajar. Suanco apa? Suanco aja ya. Dapat menemukan Ini udah nama sekolah sudah. antara lain Serta materi. di Tidak materi, sahabat dapat Terus tadi ada screenshot tak? ruang, Pada saat Zoom dan contoh ada kan kayak materi apa gitu. bangun ruang. Lalu menu yang berikutnya adalah bermain. Nah, ini yang paling menarik Mana sahabat. tadi aneh? Kalian dapat menggunakan handphone atau gadget kalian Yang ini untuk melihat tampilan dari bangun ruang dalam mana Lausa? atau bentar. 3 dimensi. Ya tak apa materi aja. Ini juga materi. Sabar dulu. Udah Lausa nih ya, kirim ya. Tombol home untuk kembali ke menu lainnya. Ada menu yang ketiga yaitu sumber referensi dan terakhir adalah tombol exit. Selamat bermain sambil belajar sahabat.